Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi, di channel Cekomat UNES. Masih membahas tentang seputar sistem CAT, Computer Assessment Test, CPNS, di tahun 2021-2022. Kali ini kita akan membahas tips dan triks soal TKP Hot ya. Ini soalnya panjang-panjang sekali, teman-teman, berkaitan dengan studi kasus yang berada di kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas tentang TKP HOTS. Hari ini, di kantor Anda akan diadakan rapat besar berkaitan dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun, rekan yang lainnya kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda adalah A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain, maksud dari gagasan yang Anda ajukan, dan dampaknya terhadap perusahaan. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D. Menggantinya dengan ide yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok, indikator keterbukaan, saling bekerja sama, dan selalu melibatkan orang lain. Masalah gagasan Anda dinilai kurang memberikan perubahan signifikan. Solusi pertama yang bisa Anda lakukan adalah memadukan gagasan Anda dengan rekan yang lain, seperti pada opsi C. Menunjukkan Anda menerima pendapat orang lain dan berusaha tetap pada prinsip dengan kolaborasi dengan rekan yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah poin C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Poinnya adalah sebagai berikut. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda adalah A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa kecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal, biaya tiket diskon hingga 50%, sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Topik orientasi pada pelayanan, indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tetapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan ingin meningkatkan pelayanan. Opsi D adalah opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui, dan lansia, agar merasa nyaman pada saat perjalanan. Jangan terjebak pada opsi A, itu bukan jawaban yang diinginkan.
perusahaan sudah punya SOP jadi standar layanan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Untuk poinnya adalah sebagai berikut. Pagi ini, Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun, lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakaian jasa perusahaan Anda. Maka sikap Anda adalah A. Tidak lagi memberikan maaf karena ini sudah keterlaluan tidak mengindahkan perintah Anda, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Berhenti mempercayai sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dengan menegur agar bertanggung jawab. E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Oke, topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, indikator sebagai katalisator yang dapat membawa perubahan dan mengatur bawahan, permasalahan bawahan yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan. Sebagai seorang atasan, Anda wajib menegurnya karena bawahan Anda adalah tanggung jawab Anda. Opsi D adalah opsi yang paling tepat. Untuk poin-poinnya sebagai berikut. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal, dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan. Mengakibatkan besaran bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas adalah A. Menasehati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayarannya nanti. D. Mencari tahu lebih detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa untuk melakukan peminjaman. E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasehati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Topik kemampuan mengendalikan diri, indikator sikap dewasa dalam pengambilan sebuah tindakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Permasalahan jika Anda yang ada pada posisi teman Anda, langkah yang tepat adalah opsi yang D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa melakukan peminjaman. Menunjukkan Anda orang yang bersifat dewasa dan mampu mengatasi sebuah kejadian dan mengambil keputusan. Jadi, yang D adalah poin yang paling besar. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan peminjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Poinnya adalah sebagai berikut.
Di kantor, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. D. Saya akan membantu, tetapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencari solusi yang tepat atas permasalahan mereka. E. Saya bertanya dahulu jika saya mampu, saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Topik orientasi kepada orang lain, indikator kepedulian terhadap orang lain, membantu sesuai kapasitas dan kemampuan. Pada saat orang lain meminta bantuan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah pada opsi C. Bertanya terlebih dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, baru Anda akan membantu. Karena enggak semua permasalahan teman Anda dapat membantunya. Jadi, poin C adalah yang paling benar. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantu. Poin-poinnya adalah sebagai berikut. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah, sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat, sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat, maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. E. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal pergi. D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarnya. E. Mengantarnya ke tempat yang dia tuju baru absen. Topik orientasi pada pelayanan, indikator memberikan bantuan kepada penerima layanan dengan segera. Anda hampir terlambat untuk absen, sedangkan ada orang yang lagi mencari arah tempat pelayanan. Maka solusi yang paling tepat adalah menunjukkan arahnya saja. Jadi Anda membantu orang dan Anda juga tetap bisa menjalankan kewajiban Anda untuk absen. Yaitu A adalah poin yang tepat. Memberitahu arah tempat layanan tersebut, kemudian absen. Poinnya adalah 5. Awal tahun ini, Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian, Anda memutuskan untuk mencari kontrak di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun, Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari suasana transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan,
sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda menyikapi masalah tersebut? A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. E. Menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa nyaman di tempat di daerah pinggiran. Topik kemampuan beradaptasi, indikator mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Permasalahan pada soal Anda merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakan karena serba banyak kekurangan, namun hal ini memudahkan untuk akses ke tempat kerja. Solusi yang tepat adalah opsi yang C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda, menunjukkan bahwa Anda seorang yang mampu beradaptasi dengan suasana yang baru. Untuk poin-poinnya, ya, berarti ini jawabannya adalah yang C ya. Oke, teman-teman, poin-poinnya adalah seperti ini, teman-teman. Seminggu yang lalu di perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan perekrutan karyawan baru. Hal ini semua dari calon pelamar yang memenuhi syarat administrasi diminta datang oleh atasan Anda untuk seleksi. Namun karena suatu hal, atasan Anda berhalangan untuk datang ke kantor. Atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Hal apa yang Anda lakukan? A. Meminta teman Anda untuk membantu menyeleksi calon pelamar yang memenuhi kriteria yang diinginkan. B. Melakukan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara singkat dengan para pelamar. E. Memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru. D. Berikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. E. Melakukan seleksi tertulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan hasil seleksi tersebut dan meminta keputusannya. Oke, kita bahas untuk masalah TKP HOTS kali ini. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, indikator tanggung jawab dan inisiatif, otonomi dalam menjalankan wewenang yang dapat secara serius. Atasan meminta kita memutuskan, artinya sudah diberikan kuasa, maka opsi yang tepat adalah yang D. Berikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Ini menandakan kita bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai dengan instruksi dari atasan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman. Untuk poin-poinnya sebagai berikut teman-teman. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar, dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan
dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut? A. Menjelaskan secara perlahan-lahan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan-lahan, tahap demi tahap, yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun, agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya, agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Kita bahas soal ini. Topiknya adalah pelayanan publik. Indikator daya tanggap terhadap pelayanan terhadap masyarakat, memenuhi kebutuhan penerimaan layanan dan segera mungkin. Permasalahan pada soal ibu-ibu tua yang tidak paham prosedur penggunaan BPJS untuk rawat inap padahal sudah Anda jelaskan bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi sang ibu tetap tidak paham. Solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Untuk poin-poinnya sebagai berikut. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun, akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada pagi hari, di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi, sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM, agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B. Santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami atau istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Jawaban untuk soal ini kita bahas dulu. Oke? Topiknya adalah kreativitas dan inovasi. Indikator mampu berpikir kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah. Masalah dalam soal adalah musim kemarau membuat warga harus berhemat air. Ditambah lagi, air sering mati jika di waktu pagi. Solusi yang paling tepat adalah opsi E, menampung air semalaman sebagai cadangan, menunjukkan jika kita orang yang kreatif dapat mencari solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan pagi hari. Untuk poin-poinnya,